Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Polisi menetapkan 2 orang tersangka meninggalnya 1 orang warga suku Anak Dalam di Kabupaten Tebo. Kedua pelaku merupakan sekuriti perusahaan sawit. Saat ini kondisi di lokasi kejadian sudah aman. Beginilah video amatir yang memperlihatkan bentrok antar warga suku Anak Dalam dengan aparat kepolisian yang sedang berjaga di kawasan perusahaan kelapa sawit di Tebo. Dalam video yang berdurasi singkat tersebut memperlihatkan aparat melepaskan tembakan sebagai tanda peringatan. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan peristiwa tersebut bermula saat 1 dari 2 orang warga suku Anak Dalam tewas dianiaya kedapatan mencuri brondolan sawit milik perusahaan di Kabupaten Tebo. Mendapati ada korban jiwa, warga SAD lainnya langsung mendatangi perusahaan untuk melakukan penyerangan, sehingga aparat terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu NK dan HD, selaku sekuriti perusahaan. Selain tersangka, polisi juga mengamankan pakaian korban dan 1 buah kayu yang digunakan para pelaku untuk menganiaya korban. Akan press release kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Dari peristiwa ini terjadi diawali adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh korban. Pada saat itu pihak pengamanan dari pemilik kebun tersebut melakukan patroli bersama dengan rekan-rekannya untuk menyisir apakah ada pencuri-pencuri di kebun-kebun mereka. Nah, pada saat ditemukan korban ini sedang duduk-duduk, memang belum terjadi proses pencurian, duduk-duduk di TKP, kemudian ditanyakan sedang apa dan sebagainya, akhirnya terjadilah peristiwa pengeroyokan itu. Awalnya memang katanya mau ditangkap, tapi sampai dengan terjadi pengeroyokan. Kapolres Tebo AKBP Trianto mengatakan, usai peristiwa ini pihaknya segera melakukan pertemuan dan mediasi antar pihak perusahaan dan Temenggung suku Anak Dalam untuk mencarikan jalan keluar untuk permasalahan ini. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 dan ketiga tentang pengeroyokan mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Saat ini ratusan personel gabungan diturunkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Seorang pria ditangkap polisi di Kabupaten Kerinci, Jambi lantaran videonya viral saat melakukan pelecehan seksual terhadap 10 orang anak di kota Sungai Penuh, Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti motor yang digunakan oleh pelaku. Tim Reskrim Polres Kerinci menangkap 1 orang pelaku pelecehan anak di bawah umur di Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Dalam rekaman kamera pengawas memperlihatkan anak di bawah umur yang sedang bermain bersama temannya dihampiri oleh pelaku dan langsung melancarkan aksi bejatnya. Dari rekaman tersebut terlihat korban masih duduk di bangku sekolah dasar, mendapatkan perlakuan asusila dengan memegang alat kelamin oleh pengendara sepeda motor dan langsung kabur. Perbuatan bejat itu mendapat kecaman dari warga dan kekhawatiran dari seluruh orang tua setelah video ini viral di media sosial. Setelah mendapatkan informasi dan laporan dari korban, tim Macan Kinca Satreskrim Polres Kerinci langsung melakukan penyelidikan. 2 jam penyelidikan, pelaku berinisial SMI berhasil diamankan di rumahnya di Kecamatan Tanah Cogok, Kerinci tanpa perlawanan. Berdasarkan pengakuan pelaku, perbuatan bejat itu dilakukannya karena dorongan nafsu dan ketertarikan terhadap anak-anak perempuan. Bahkan aksi serupa telah dilakukannya sebanyak 10 kali di lokasi dan korban yang berbeda. Berarti gairah nengok anak-anak itu atau seperti apa? Ya, gairah. Ya. Setelah melakukan memegang alat vital anak-anak, apakah itu langsung pulang ke rumah atau mencari mangsa lain atau seperti apa? Langsung pulang ke rumah. Berarti menemui orang rumah atau seperti apa? Iya, menemui orang rumah. Menemui orang rumah. Langsung berhubungan sama orang rumah gitu ya? Enggak. Ini udah berapa kali dilakukan? Dari 10 sampai 12. Dari 2022 sampai saat ini berarti berapa kali? 10 sampai 12. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 unit sepeda motor
helm, jaket, dan tas sandang yang dikenakan pelaku saat beraksi. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 7 orang saksi dan akan terus melakukan pengembangan kemungkinan adanya korban lain. Korban membuat laporan polisi jam 22.00 malam hari. Kemudian setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi pelaku berada di rumahnya. Kemudian tim Postar melakukan penangkapan di rumah pelaku tersebut. Kurang dari 2 jam pelaku berhasil kita amankan dan kita bawa ke Polres Kerinci untuk proses lebih lanjut. Untuk korban berdasarkan dari pengakuan dari pelaku yaitu kurang lebih sebanyak 10 orang yang rata-rata anak di bawah umur. Polres Kerinci menghimbau agar masyarakat lebih waspada dan segera melapor apabila mengetahui adanya tindakan yang mencurigakan, terutama terhadap anak-anak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolres Kerinci, dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Seorang pria tewas ditikam oleh rekan seprofesi menggunakan senjata tajam di pasar tradisional Langso Duo, Kota Jambi. Diduga pelaku kesal dan emosi karena korban menagih hutang dengan cara kasar. Perkelahian antar pedagang terjadi di pasar tradisional Langso Duo, Kota Jambi. Pelaku dan korban terlibat cekcok hingga mengakibatkan 1 orang mengalami luka tusuk dan meninggal dunia. Perkelahian ini dipicu saat korban menagih hutang kepada pelaku dengan kasar. Merasa emosi dan kesal, pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam. Saksi menyebutkan korban dan pelaku terlihat saling kejar di dalam pasar. Tidak lama kemudian terlihat kepala pelaku berdarah, diduga terkena lemparan batu dari korban. Pelaku yang dikejar tersulut emosi dan langsung melakukan penusukan ke korban menggunakan sajam. Akibatnya, nyawa korban tidak dapat tertolong. Si Mang Pempek nak balik. Benar lah Mang Pempek itu kan. Dagangan dia itu kan habis nak balik kan. Mungkin ada orang nih kan apa kan banyak siru kan. Dagang lu mungkin dicegat Tahu juga kan ribut. Yo, kami nampak dari jauh dari situ yang darinya. Kayak kejadian itu pas dia kena begal loh, Mang. Kepaksa terjang. Ke sana dia nak ambil motornya. Woi, jangan lari kau, tanggung jawab kau bilang. Langsung ketakutan yo, lari. Tapi pincang lah dia tadi. Tukang pempek yang berdarah. Tukang pempek berdarah. Yang pelakunya kena juga. Dia antara tukang pempek sama tukang sayur kan, Pak? Bukan, tukang sayur bukan. Jadi tukang apa? Tukang pempek cuman. Tukang pempek. Yo, yang pelakunya. Kalau korban? Ini kepala tukang pempek yang pelakunya tuh. Yang luka tusuk tadi Itu penganggi tuh yang orang dalamnya yang korbannya. Orang korban dan juga yang korban lalu. Menurut pedagang di Pasar Langso Duo Jambi, penusukan itu saat korban menagih hutang ke pelaku dengan cara kasar. Pelaku yang tidak terima langsung melakukan penusukan terhadap korban. Berarti berlari sudah berdarah gitu Bang ya? Sudah. Berapa orang tadi, Bang? Berdua lah. Berdua ya. Pempek sikot. Sikatnya lagi? Hah? Yang satunya lagi? Orang tuh berdua ngejar tukang pempek. Pempek satu orang. Dia bertiga. Pelakunya 2 orang. Nah, pelakunya 2 lah mungkin dia beribut. 2 lawan 1. Jadi yang pempek ini kepalanya berdarah atau di mana Bang? Ada kepalanya? Sudah ada luka dari ujung sana tuh. Di mana lukanya Bang? Di kepala. Kepalanya. Untuk itunya enggak tahu berarti, Bang? Hah? Penyebabnya apa enggak? Tidak tahu gitu. Di jamu pempek itu lama jualan di sini. Tidak tahu juga pempek tuh. Saya kan tidak ada sini. Jauh saya kerja di luar. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar mengatakan pihaknya segera melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Ya memang tadi saya baru dapat informasi, ya hari ini saya dengan Pak Kasat Reskrim ada kejadian perkelahian yang mengakibatkan adanya luka. Untuk sementara dalam tahap penyelidikannya untuk orang yang sekarang saat ini yang dikenal inisial A dengan tinggal di Pulau Pandan. Untuk sementara yang bersangkutan adalah korban. Tapi untuk perkaranya masih kita tahap penyelidikannya. Kondisi kena disabet dan yang bersangkutan sekarang ada di Rumah Sakit Bayangkara.
Pedagang Bang. Untuk korban sendiri Sama pedagang? Kalau untuk masih dalam tahap penyelidikannya, teman-teman. Oke. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan motif penusukan yang menyebabkan kematian serta melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain jelajah wisata edukasi Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Nantikan sesaat lagi.